Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama di kesempatan malam hari ini. Kita dapat hadir kembali dalam majelis kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, masih dalam babus sabr, bab sabar, hadis yang ke-44. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, adalah anak dari Abu Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, sedang merintih atau mengaduh ya. Jadi sedang dalam keadaan sakit. Fa kharaja Abu Talhata, maka kemudian Abu Talhah sang ayahanda ini ada keperluan dan urusan untuk keluar. Dalam satu riwayat beliau berjihad. Faqubidas sabiyyu, lalu kemudian anaknya yang sedang sakit itu meninggal. Falamma raja'a Abu Talhata, maka tatkala Abu Talhah sang ayahanda ini pulang, qala, maka beliau bertanya, ma fa'ala bini, apa yang dilakukan oleh putraku? Qalat Ummu Sulaim, jadi berkatalah Ummu Sulaim, yaitu istri Abu Talhah, wahia Ummu Sabi, sedang dia adalah ibunya anak ini. Huwa askanu makana, jawabannya adalah dia lebih tenang dari sebelumnya. Huwa askanu makana, dia lebih tenang daripadanya atau sebelumnya. Padahal ini maksudnya lebih tenang dari sebelumnya, dah meninggal. Tapi disampaikan dengan bahasa lain. Huwa askanu makana, bagaimana anakku? Oh, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Faqarrabat ilaihil asya, lalu sang istri pun menghidangkan makanan malam. Fata'asya, lalu kemudian makan malam. Tsumma asaba minha, kemudian Abu Talhah asaba minha, ini makna kiasan dalam arti Abu Talhah menggauli istrinya. Jadi falamma faragha, maka tatkala telah selesai, qalat, maka sang istri Ummu Sulaim mengatakan, warus sabi, tolong makamkan putramu, makamkan sang anak. Falamma asbaha Abu Talhata, maka tatkala berpagi-pagi Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, datanglah kepada Rasulullah sallam memberitakan apa yang terjadi. Faqala, lalu Nabi bertanya, a'arrastum al-lailah, apakah malam hari ini engkau, arrastum itu artinya macam pengantin baru begitu. Jadi a'arrastum al-lailah, apakah kalian malam hari ini bergaul suami istri, bahasa mudahnya begitu. Qala na'am, ya. Qala, maka Nabi kemudian mendoakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah mudah-mudahan engkau berkahi keduanya malam hari semalam itu. Fawaladat ghulaman, maka kemudian dari pergaulan suami istri malam hari itu
maka sang istrinya ini yaitu mengandung dan melahirkan seorang putra. Faqala li Abu Talhata, maka setelah lahir, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong bawa bayi yang baru lahir ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, lalu kemudian Rasul atau diperintahkan untuk membawa kurma. Faqala ama'ahu syai', apakah engkau ada sesuatu yang kau bawa? Qala na'am tamarat, iya ya Rasulullah, yaitu kurma. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famaghadha, maka Nabi kemudian melumat-lumatnya. Melumat-lumat artinya menggigit-gigit dari kurmanya itu, famadaghaha, digigit-gigit, summa akhadhaha min fihi, lalu kemudian beliau mengambil dari mulutnya, faja'ala fi fiyyis sabi, lalu kurma hasil digigit-gigit, dikunyah-kunyah ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diletakkan di mulut sang anak ini. Summa hannakahu, kemudian ditahnik. Tahnik itu artinya diletakkan, sebagian diletakkan di mulut, sebagian diletakkan di atas langit-langitnya. Wasammahu Abdullah, lalu kemudian Nabi memberi namanya Abdullah. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Abu Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah mengatakan, faqala rajulun minal ansar, maka kemudian seseorang laki-laki dari kalangan Ansar mengatakan, fara'aitu tis'ata auladin, maka aku melihat dari bayi yang terlahir ini yang didoakan Nabi lalu kemudian ditahnik oleh Nabi ini, kata sahabat Ansar mengatakan, aku melihat lahir daripadanya 9 orang putra, kulluhum qad qara'ul Qur'an, semua putra-putranya hafal Al-Qur'an seluruhnya, yakni min auladi Abdillahil Maulud, yaitu putra dari Abdullah yang didoakan Nabi, ya Allah berkahi malam harinya tadi. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim, adalah meninggal putra dari Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, kemudian ibunya mengatakan kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Talhah bibnihi, jangan ada yang menceritakan apapun kepada Abu Talhah suaminya, hatta akunu ana uhadditsuhu, sehingga aku yang ingin menyampaikannya. Faja'a, datanglah Abu Talhah setelah bepergian, faqarrabat ilaihi asya'an, lalu kemudian didekatkan makan malam, fa'akala wa syariba, lalu makan dan minum, thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dzalik, kemudian beliau berhias dengan sebaik-baik berhias, fawaqa'a biha, kemudian sang Abu Talhah menggauli istrinya Ummu Sulaim, falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat, maka tatkala dah selesai, beliau sudah kenyang dan beliau sudah lepas menggauli istrinya itu, qalat ya Aba Talhah, wahai Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang meminjamkan pinjaman, ada barang yang dipinjamkan, lalu kemudian dia menarik kembali pinjamannya, alahum yamna'unahum, adakah kita menolaknya? Qala, Abu Talhah menjawab, la. Faqalat fahtasib ibnak, maka mohonlah kepada Allah pahala daripada anakmu. Qala faghadiba, maka Abu Talhah pun kemudian marah. Tsumma qala, kemudian mengatakan, taraktini hatta idza talattakhtu tsumma akhbartini bibni, jadi engkau meninggalkan memberitahukan aku sehingga sampai sudah talattoha itu macam tangan ini hadirin dah kotor begitu ya, bercampur dan lain sebagainya, baru kau beritakan tentang berita anakku. Fantalaqa hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana, maka Abu Talhah pun pergi berangkat menghadap Rasul dan menceritakan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menjawab, barakallahu fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkahi malam harimu tadi. Qala fahamalat, lalu kemudian Ummu Sulaim hamil dari pergaulan pada malam hari itu. Wa qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu,
Dan adalah Rasulullah dalam satu perjalanan sedang Ummu Sulaim yang sedang mengandung itu bersama Nabi dan yaitu suaminya Abu Talha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinata, adalah Rasulullah kalau bepergian dan hendak memasuki kota Madinah, pulang ya, la yatruquha turuqan. Beliau itu tidak tiba-tiba saja begitu. Jadi tidak tiba-tiba nongol. Nah, sebelum beliau menyampaikan berita. Itu maknanya la yatruquha turuqan. Beliau beritahu, nanti saya jam sekian akan pulang. Itu maksudnya memberitahukan. Fadanau minal Madinati, maka ketika dah dekat dari kota Madinah, fadarabahal makhad, ternyata Ummu Sulaim ini datang sakit perutnya mau melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Talhata, maka kemudian Abu Talha fahtabasa ya. Abu Talha ini kemudian terhenti, tidak bisa melanjutkan. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Qala, kemudian sang perawi mengatakan, yaqulu Abu Talha. Abu Talha kemudian mengatakan, innaka la ta'lamu ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Wahai Rabb, beliau ketika terhenti karena istrinya sakit mau melahirkan, beliau kemudian berdoa di hadapan Allah, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui, ndaklah aku ini bersama Nabi dalam satu perjalanan, ndak keluar kecuali bersamanya, ndak masuk kota Madinah kecuali bersamanya. Wa qadistu bihtu bima tara. Ya Allah, aku sungguh terhenti karena urusan istriku yang mau melahirkan ini di tengah jalan. Taqulu Ummu Sulaim, kamu kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Abi Talha, ma ajitul lati kuntu ajid. Wahai Abu Sulaim, wahai Abu Talha, ndak sakit lagi. Tiba-tiba sakitnya hilang, tidak sakit lagi. Ma ajidu ma alladhi kuntu ajid. Aku tidak menemukan lagi sakit yang barusan aku keluhkan. Intalaqa fantalaqna. Maka kemudian Abu Talha pun bisa pergi bersama Nabi. Beliau keluar bersama Nabi, mau masuk kota Madinah bersama Nabi. Wa darabahal makhadu khina qadima fawaladat ghulaman. Dah sampai di kota Madinah, lahir. Dari masuk kota Madinah terlahir. Fawaladat ghulaman, lalu lahirnya seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, lalu kemudian ibuku yaitu Anas bin Malik berkata kepadaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah. Jangan ada satupun yang menyusui hingga kau bawa ini kepada Nabi atau bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamalathu, maka tatkala berpagi-pagi Ummu Sulaim membawanya, fantalaqat bihi ila Rasulillah, kemudian datanglah kepada Nabi, wa dzakara tamamal hadis, kemudian Anas menceritakan sama dengan riwayat sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis yang ke-44 ini cerita dalam bab kesabaran. Dan yang menjadi pelajaran terpenting dari Ummu Sulaim itu adalah keteguhan hatinya, kesabarannya yang begitu kuat hingga beliau mampu menahan diri. Padahal sesungguhnya hadirin, siapa yang tidak sedih? Jadi anaknya meninggal, biasanya rata-rata yang paling gak tahan siapa? Ibu, karena perasaan ibu kan, ibu yang mengandung lalu kemudian membesarkan lalu meninggal. Biasanya yang paling gak tahan itu seorang wanita. Tetapi beliau mampu menahannya ini. Semata-mata adalah karena kesabarannya dan ihtisab. Beliau ihtisabnya ini. Nah, ini yang menjadi kuncinya kan dalam bab sabar ini. Sabarlah. Kalau ada orang tua yang diuji putranya meninggal, sedih, memang sedih. Berat, memang berat. Besar ujiannya, betul. Besar ujiannya, tapi apakah dengan mengadu atau mengeluh sampai meratap-ratap, mukul-mukul misalkan, mukul pipinya, nyobek-nyobek bajunya, kemudian menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal? Tidak mungkin. Maka ingat pada hadis sebelumnya bahwa kesabaran itu kali pertama ketika kita diuji. Saat meninggal itulah kita harus tunjukkan
bentuk keredaan kita, bentuk kesabaran kita, kekuatan dan keteguhan hati kita di hadapan Allah. Dan ini tampak betul dari Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik, suaminya meninggal, nikahlah sama Abu Tolha. Makanya Abu Tolha ini adalah bapak tirinya sahabat Anas. Bapak tirinya sahabat Anas. Jadi beliau punya saudara nanti yang lahir kemudian. Jadi, nah ini yang beliau menceritakan tentang ibundanya. Kisah yang begitu luar biasa, di mana ketika sang suami pergi dalam perjuangan, lalu tiba-tiba pulang. Hadirin, orang pulang lagi sedang kecapean, keletihan. Ini kondisi secara fisik ya, letih, capek ini mudah sekali temperamental. Ya, kita itu kalau lagi capek, Pak, misalkan Bapak udah habis kerja dari pagi sampai sore, sampai rumah misalkan barang di mana-mana berantakan, sampai di meja makan tidak ada makanan, ya seteguk air pun tidak ada. Kira-kira cuman itu, Pak. Apa yang kau buat seharian di rumah ini? Tidur ya terus, nonton sinetron terus gak? Begitu. Ini gara-gara nonton layangan terputus ini, ibu-ibu sekarang lagi booming ini. Sampai pun meja kosong. Ini kira-kira gitulah gambarannya. Maka sang Ummu Sulaim ini paham betul nih bagaimana psikologi perasaan orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Subhanallah. Jadi kalau dikejutkan dengan berita, langsunglah, Pak. Tiba-tiba sampai di rumah, Pak nangis, ada apa? Misalkan orang kalau nggak sabar, Pak ya, meraung-raung, ini perasaan suami udah letih fisik, tambah lagi letih non fisiknya. Gimana ini? Bisa disalah-salahkan. Kau ini ibu yang nggak bertanggung jawab. Apa aja yang kau lakukan sampai anak meninggal begini, yang disalah-salahkan. Tapi subhanallah, kecerdasan seorang Ummu Sulaim. Nah, ini yang patut menjadi sebuah teladan sepanjang zaman bagi kaum wanita, bagaimana seyogyanya dia bermuamalah dengan suaminya. Hiburlah yang terbaik. Dia ini sudah penat, dah letih ya, kerja sehari-hari, jangan dibebani lebih. Sampai di rumah hiburlah dengan hiburan yang baik. Jadi meskipun mungkin kita agak sulit, memang berat, Pak. Orang dah keletihan, udah macam-macam penat kehidupan rumah tangga ya, aktivitas rumah tangga, suruh selalu dalam keadaan prima, nyambut suami, senyum, bajunya indah, maunya begitulah suami kan. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Ummu Sulaim ini luar biasa. Bagaimana suaminya habis perjalanan jauh, wah ini bahaya ini. Kalau mengetahui apa yang sedang terjadi, maka beliau kemudian menyiapkan segalanya. Disiapkan makanan, disiapkan makan malam. Beliau berhias dengan sebaik-baik berhias. Sama sekali, bahkan ketika ditanya, nah ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang kedua adalah bolehnya kita melakukan yang namanya tauriyah. Apa hadirin istilahnya? Tauriyah. Tauriyah itu berbohong sikit. Sebenarnya bukan bohong sebenarnya. Namanya tauriyah. Kita mengatakan sesuatu yang tidak dimaksud oleh hati. Orang menangkapnya itu beda, tapi maksud kita yang mengatakan juga beda. Nah, itu namanya tauriyah. Tauriyah. Dia ketika ditanya, gimana anak kita? Oh, dia lebih tenang dari sebelumnya. Maksudnya lebih tenang dalam hati itu apa? Meninggal. Tidak bohong beliau. Memang orang meninggal kan lebih tenang kan? Namanya udah meninggal kan? Lebih tenang. Beliau tidak bohong. Tapi maksudnya bukan itu. Meninggal. Cuma kalau disampaikan apa adanya, bahaya ini. Makanya disebut dengan tauriyah. Bolehkah? Boleh. Tapi jangan kemudian ini dijadikan sebagai standar utama. Sikit-sikit tauriyah. Sikit-sikit tauriyah. Boleh dipakai dalam kondisi-kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Ya. Jadi dalam kondisi darurat. Maka hadirin rahimakumullah, ini namanya tauriyah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika disidang oleh Raja Namrud, lalu kemudian dia mengatakan, disuruh menyembah berhalanya, dia mengatakan inni saqim. Di dalam surat apa itu? Ibrahim, bukan Ibrahim.
Al-Anbiya kalau tidak salah. Inni saqim, aku sedang sakit. Tapi beliau sebenarnya nggak sakit. Beliau nggak sakit. Sakitnya itu karena kesedihan. Karena diajak untuk nyembah berhala, beliau alasan apa ini ya? Yang sekiranya saya bisa berkelit, tapi orang tidak sadar. Inni saqim, aku sedang sakit. Maksudnya apa? Hatiku lagi sedang bersedih, sakit melihat kalian ini pada nyembah berhala. Itu maksudnya. Tapi yang difahami oleh bala tentara yang menyisir suruh semuanya penduduk menyembah berhala itu, oh dia lagi sakit, ditoleransi. Maka ini tidak masalah. Itu namanya tauriyah ya, berbohong untuk tujuan kebaikan. Sama hadirin, kalau misalkan kita tahu ada orang yang hendak menzolimi saudaranya, jadi kita tahu ini orang menzolimi saudaranya, lalu saudara kita itu menitipkan barangnya ke kita, hartanya, takut karena kezoliman dia. Ini orang suka ngerampas barang sembarangan. Lalu tiba-tiba orang itu datang ke kita, kau tahu nggak? Ada titipkah barang? Kita boleh mengatakan, tidak ada itu sedikit pun di sisiku. Tidak ada sedikit pun. Itu namanya tauriyah. Jadi tauriyah, kita mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan orang. Jadi niatnya yang kita katakan berbeda dengan apa yang dikatakan. Jadi apa yang diniatkan. Sama juga Nabi Ibrahim ketika beliau memiliki Siti Saroh. Siti Saroh ini hadirin digambarkan wanita yang sangat cantik. Sangat cantik. Suami pertama daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ibunda dari Nabiullah Ishak. Sangat cantik, dan ketika melewati kota Mesir, Raja Mesir ini pokoknya kalau ada wanita cantik langsung dirampas. Diberitahukanlah, ternyata Nabi Ibrahim datang. Diberitahukan ada orang cantik itu, orang cantik betul. Wah, dengar wanita cantik langsung panggil itu orangnya. Dipanggil, dihadapkan, yaitu Siti Saroh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian ditanya, jadi apakah itu istrimu? Enggak, saudaraku. Dia mengatakan saudaranya. Sebab kalau dia istri orang langsung dirampas. Itu kerjaannya. Jadi saudaraku. Setelah selesai, abang tadi kenapa bilang saudara? Iyalah, kau kan saudaraku seiman. Jadi itu juga bahasa namanya tauriyah. Apa yang diucapkan beda dengan dimaksudkan untuk menyelamatkan. Kalau ada maslahat. Maka begitulah juga Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim mengatakan, askanu makan, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi maksudnya adalah apa? Meninggal. Nah, ini tidak bohong dan tidak dusta. Hadirin, ini hukumnya boleh kita untuk apa? Tauriyah. Kemudian juga hingga luar biasanya Ummu Sulaim ini sampai suasana kesedihan siapa yang tidak sedih itu mampu beliau mensuasanakan kondisi sehingga suaminya tidak sedikit pun merasa bahwa sedang terjadi sesuatu. Setelah selesai, Masya Allah, barulah kemudian beliau sedikit memberikan prolog tadi. Bang, cemanalah kalau ada orang titip barang tuh. Ini kan bahasa lembut Pak ya. Kalau ada orang titip barang, boleh orang itu mau ngambil barang, kira-kira abang cemana itu? Ya kita harus balikkan lah, nggak boleh lah kita marah. Betul ya Pak ya? Betul lah, kita ada orang titip barang, Pak titip Pak sebentar Pak ya, motor saya mau ke sebelah aja sebentar. Nggak mungkin lah kita orang balik mau ngambil motor, bang saya mau ngambil motor, apa motor mau diambil? Kita marah-marah, kau ini siapa kan begitu kan? Sama ketika dikasih pengantar ini, abang kira-kira kalau ada orang nitip kita barang mau diambil, marah enggak kita? Enggak lah marah. Begitulah anak kita diambil oleh Allah yang punya. Subhanallah. Enggak lah bisa marah Pak. Gimana mau bisa marahin kan? Udah dikasih pengantar yang luar biasanya. Istri yang luar biasa tahan, membuat sang suami pun teredam begitu ya. Dalam saat-saat dalam kondisi sulit sekalipun. Subhanallah. Ini pandainya seorang istri untuk memilih kata-kata dan mensuasanakan keadaan agar tidak menjadi lebih besar. Jadi jangan malah didramatisir. Ini kadang-kadang perkara kecil dibuat jadi besar. Mestinya perkara besar itu tolong tenang. Sebab kita ini kalau nggak tenang pun tidak akan merubah keadaan. Tidak ada lain kecuali bersabar dan ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diantara juga dalam riwayat ini kita dapatkan bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi itu mustajab. Ketika beliau diceritakan apa yang sedang terjadi, Nabi enggak memarahi istri Abu Thalhah, bahkan mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi malam harimu. Berkahnya doa Nabi hamil doa. Ummu Sulaim hamil. Subhanallah, berkahnya itu. Beliau hamil, tidak hanya hamil, lahir seorang laki-laki dari anak yang hamil laki-laki yang disebut oleh Nabi Abdullah ini. 9 putranya Abdullah semuanya hafiz Quran. Para ulama dikatakan sebagaimana Ansor tadi dalam riwayat Bukhari, ini adalah berkahnya doanya Nabi. Itulah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kalau sudah mendoakan pasti Allah akan kabulkan. Diberkahi, berkah. Salah satu keberkahannya apa? Subhanallah. Apa yang tidak lebih membawa keberkahan hadirin? Anak-anaknya dimudahkan hafal Quran semua. Dimudahkan oleh Allah hafal Quran semua. Dari apa? Dari Abdullah ini. Siapa anak yang terlahirnya dari doanya Nabi ketika dilaporkan apa yang sedang terjadi pada waktu malam musibah itu. Hadirin rahimakumullah, di samping itu kita juga mendapatkan di dalam riwayat ini, hadirin, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita dengan bayi yang lahir itu ada tahnik istilahnya. Tahnik, melumat-lumat kurma, lalu kemudian kunyahan kurma kita itu diberikan kepada mulut seorang bayi. Jadi seorang bayi. Memang para ulama berbeda pendapat apakah ini kekhususan Nabi ataukah agar sekiranya yang pertama kali masuk ke dalam perut itu yang manis-manis. Yang manis-manis. Bagi yang mengatakan bahwa ini kekhususan Nabi, maka tidak perlu ada tahnik pada umat yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan kita. Di mana beliau ludahnya berkah, Pak. Ya kan? Ludah Nabi berkah, beda dengan ludah kita, Pak. Jangan ditanya ludah kita, Pak. Kalau ludahnya Nabi memang berkah, tapi ludahnya kita enggak, beda. Para sahabat itu kalau Nabi berwudu berebut, Pak, sisa wudunya Nabi. Itu dalam hadis Imam Ahmad disebutkan. Berebut untuk apa? Sisanya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan Nabi. Sampai Ummu Salamah itu beliau suka mengumpulkan keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi dikumpulkan, ditempatkan, lebih wangi daripada misik. Ini Pak, kalau keringat kita, apalagi dari ketiak kita, Pak, dikumpulkan sama istri kita. Bukan seperti minyak misik, Pak. Pingsan itu orang ciumnya kan. Masya Allah. Ini kekhususan Nabi. Beda. Bahkan juga sebagian para istri Nabi, dan itu terdapat dalam riwayat-riwayat, mengumpulkan rambut Nabi. Rambut Nabi dikumpulkan, kadang-kadang dimasukkan ke minuman, lalu digoyang-goyang, diminumkan bersama untuk apa? Istisfa. Maka para ulama katakan ini bagian dari kekhususan Nabi. Berarti kalau kekhususan Nabi tidak boleh kita contoh. Jangan ya kita kemudian, nih sendalku berkah ini, cium ya itu sendalku. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ini sarungnya berkah ini. Asik kita sekarang bentar-bentar, berkah. Apanya ya berkah itu. Jadi beda kita dengan Nabi SAW, ya. Nabi SAW. Maka yang mengatakan bahwa ini kekhususan Nabi, tidak ada tahnik. Tetapi kalau memang tidak ada kekhususan, jadi dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya tahnik ini disunnahkan, boleh. Tetapi jadi kalau seorang bayi cukuplah orang tuanya, nggak usah orang lain. Makanya saya kadang-kadang ada yang datang ke rumah, berapa kali datang ke rumah, Ustaz minta tahnik. Saya katakan, ibu lebih utama, ibu bapaknya dan ibunya ya. Doanya ibu, jangan ludah saya. Ludah saya nggak ada papanya kan, begitu kan? Saya doakin aja lah, doa aja. Tapi ludahnya ludah ibu dan bapaknya, kunyat-kunyat, lalu kemudian letakkan di langit-langit. Itu namanya tahnik. Nah ini juga kita dapatkan di dalam hadis ini. Ada kesunahan ini yang mungkin sekarang ini hampir dikatakan udah jarang orang melakukan ini ya, melakukan ini. Tahnik kepada bayi yang baru lahir agar tidak masuk ke perut bayi yang pertama kecuali kurma. Karena ternyata kurma itu membawa keberkahan. Lalu yang kedua,
hadirin yang berikutnya juga selain tahnik adalah memberi nama. Nah, Nabi SAW selepas Nabi tahnik, ya ditahnik oleh Nabi, kemudian diberikan kurma hasil kunyahan Nabi, maka Nabi kemudian memberikan nama, diberi namalah Abdullah. Maka Abdullah ini saudara tiri, jadi seibu tapi beda bapak, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya saudara tiri namanya Abdullah. Abdullah ini yang pada waktu sahabat Anas sudah bisa disuruh-suruh, ketika lahir bawa aja ke Rasulullah untuk minta tahnik dan memberi nama. Nah, ini sunnah untuk memberi nama. Diberilah nama oleh Nabi Abdullah. Maka sebaik-baik nama itu sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Aziz dan seterusnya. Jadi yang disandarkan itu yang paling utama ya. Ya minimalnya yang mengandung hadirin makna-makna yang bagus, makna-makna yang baik. Jadi jangan asal sembarang nama. Asal ketemu di Quran dikasih nama, tidak tahu namanya misalkan Jahannam. Kasih nama Jahannam baik. Ada Quran itu Pak Ustaz. Ibu tahu nggak artinya Jahannam itu apa? Jangan kita nih ambil. Nabi SAW dulu pernah ada orang yang dikasih nama Abul Khail. Bukan Abul Khail ya? Ya Abul Khail atau apa? Bapaknya kuda begitu atau apa? Dikasihlah nama Nabi Abul Khair. Ini bapaknya kebaikan. Begitu boleh dirubah. Karena nama itu adalah harapan dan doa. Setiap orang mengundang kita misalkan Ahmad, yang terpuji itu doa itu. Itu doa Ahmad, Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman yang disayangi. Maka mudah-mudahan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minimal nama itu nama yang kalau tidak Abdullah, Abdurrahman atau yang lain, maka kita minimalnya yang baik-baik. Jadi yang baik-baik. Siapa namanya? Ini Selamat. Nah, insyaallah Selamat ini kan masih Selamat ini kan bagus, masih namanya itu bagus begitu ya. Namanya bagus ya. Jangan sampai nama itu orang asing. Nama orang asing, apalagi hadirin kalau nama itu adalah nama yang populer dengan orang-orang kafir. Enggak boleh kita menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka khawatir digolongkan mereka. Nama-nama orang kafir enggak usahlah dipakai. Jadi, siapa namanya? George siapa misalkan begitu ya. Sekarang itu pokoknya orang yang nyentrik ya gitu kan. Aduh enggak jelas siapa ini namanya. Orang ini jelas apa enggak ini? Masya Allah. Maka hati-hati, nama yang terbaik adalah doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, ini diantara bentuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Hadirin, ini diantara faidah ya dari hadis ini. Saya sampaikan berikutnya hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, tidaklah orang yang kuat itu orang yang mengalahkan pegulat. Jadi innamas syadidu, orang yang kuat itu sesungguhnya alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu lagi hadis yang hampir senada, wa an Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu, dan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'an nabi, aku pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, kemudian ada dua orang yang saling mencela, saling mencaci, saling menghina di antara keduanya. Wa ahaduma qad ihmarra wajhuhu, satu di antara kedua sudah memerah itu mukanya karena marah. Wa antafakhat audajuhu, keluar semua urat-urat lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan, sungguh aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha, kalau engkau baca satu kalimat ini, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia temukan itu. Lau qala, andai kata dia berkata,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dzahaba minhu ma yajid, maka dia pasti akan hilang dari apa yang dia ketemukan, yaitu puncak marahnya itu. Faqalu lahu, lalu kemudian mereka mengatakan kepadanya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi telah menyuruhmu kepada untuk membaca ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Kau berlindunglah daripada syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, hadis 45 ini mengisyaratkan bentuk kesabaran yang lain. Bentuk sabar adalah mengendalikan saat amarah. Ya, ternyata orang yang mampu mengendalikan saat marahnya ini termasuk disebut oleh Nabi yang terkuat. Bukan orang yang paling kuat, orang pemenang tinju, pegulat ke orang yang paling kuat secara fisiknya, ya. Tidak. Ternyata yang kuat itu adalah mereka yang mampu menahan amarah. Maka hadirin rahimakumullah, amarah ini adalah daripada syaitan. Sehingga dalam hadis berikutnya tadi dari Salman bin Surat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep. Kalau sedang marah, bacalah ta'awudz. Sebab marah itu daripada syaitan. Jadi marah itu daripada syaitan. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Cukup satu wasiat Nabi, la taghdab, kau jangan marah. Ya Rasulullah, zidni, tambahkan lagi, la taghdab, jangan marah. Tambahkan lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Subhanallah. Hadirin, Nabi dalam riwayat yang lain juga menyebutkan, barang siapa yang mampu menahan marahnya saat dia mampu, kita ini mampu melampiaskan marah kita, lalu kita mampu mengendalikan, kelak pada hari kiamat Allah akan menyuruh di hadapan seluruh makhluknya. Bayangkan hadirin, lagi pas berkumpul semua makhluknya, lalu kita dipanggil. Apa tidak istimewa ini? Sangat istimewa. Kita mendapatkan VIP, dipanggil duluan ini. Pada saat semua makhluk dikumpulkan, lalu apa? Dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang kita pilih, yang kita mau. Subhanallah. Maka kalau kita ingat ini, mudah-mudahan lebih terkendali. Sayang nanti dapat bidadari ini. Jadi nggak usah dilampiaskan demi bidadari nanti. Nah, untuk mengendalikan itu salah satu juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Saya lanjutkan. Hadis yang ke-47. Oh ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ternyata sudah ada. Hadis yang ke-47. Wa an Mu'adz bin Ibni Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kadzama ghaidhan." Nah ini, barang siapa yang mampu mengendalikan marah. Hadirin, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu. Sedang dia mampu untuk melampiaskan. Nah, mampu ini karena memang kita berada pada posisi lebih. Beda Pak ya. Kalau kita ini marah, tapi posisi kita memang tidak memungkinkan karena kita bawaan. Dimarahin sama dosen, yakin itu mahasiswa dimarahin sama dosen, rasanya marah juga itu. Dongkol, jengkel, pengen bahas, tapi kan kita mahasiswa kan begitu kan? Atau kita ini anak buah ya. Bosnya marah-marah ya, kita diam, iya. Padahal dalam hati ini grundel juga itu ya. Rasa marah, ini berarti bukan itu. Jadi marah kita mampu, misalkan seorang suami yang bisa saja melampiaskan marahnya kepada istri. Seorang orang tua yang mungkin jengkel dengan anaknya mampu melampiaskan kepada anaknya. Seorang bos pimpinan mampu melampiaskan kepada bawahannya, karyawan-karyawannya. Ya, seorang dosen mampu melampiaskan amarahnya kepada mahasiswanya, tapi dia tahan. Nah ini. Apa kata Nabi? Da'ahu Allahu ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat Allah akan undang, seru dia di hadapan seluruh makhluknya. Si fulan dipanggil, tiba-tiba orang masih nunggu hisab, kita didahulukan, Pak. Kita didahulukan. Apa enggak istimewa ini? Hatta yukhayyirahu minal huril ain masya. Sampai
dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang ia inginkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Adalah riwayat Abu Hurairah dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi, adalah seseorang bertanya kepada Nabi, ausini, tolong wasiatkan kepadaku. Qala, maka Nabi menjawab, la taghdab, janganlah kau marah. Faraddada miraran, Nabi terus mengulang, la taghdab, diulang-ulang terus. Qala la taghdab, rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Hadirin, kita patut mencontoh ya. Dan ini dalam hadis-hadis yang sahih. Nanti silakan dicek, insyaallah bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Bagaimana betapa Nabi SAW kemampuan untuk mengendalikan yang luar biasa. Tatkala sedang ada rapat kejamuan, sama-sama ada sahabat berkumpul bersama Nabi SAW. Bayangkan ya, kalau kita bayangkan kita posisinya sebagai seorang presiden, lalu kemudian menteri-menteri berkumpul. Kita gubernur, di sana ada pejabat-pejabat datang berkunjung ke rumah untuk mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, pas dalam kondisi seperti itu, Siti Aisyah banting piring, Pak. Tek, begitu, Pak. Subhanallah. Coba kita bayangkan dalam posisi itu. Subhanallah. Kalau boleh marah, hak. Kau buat malu, Jak, begitu kan? Ada orang banyak begini mempermalukan aku di hadapan pejabat-pejabat ini. Kalau kita begitu, tapi Nabi orangnya santai betul. Silakan dicek dalam sejarah Nabi SAW, itu akan kita dapatkan. Jadi subhanallah, beliau hanya mengatakan, ibumu lagi sedang cemburu, dah titik. Ibumu sedang cemburu. Tidak ada kata-kata umpatan, hardikan, apalagi dibalas misalkan piring terbang. Piring jatuh, terbang, kena mukanya istri kita. Enggak. Nabi hanya mengatakan santai, mengatakan ibumu lagi sedang cemburu. Sudah selesai. Wanita kadang begitu, Pak. Kalau lagi sedang cemburu begitulah ya. Jadi biasanya kalau di madu ya biasanya. Biasanya begitu ya, cemburunya ini. Nah, hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita ini bayangkan Nabi dalam posisi itu. Ya. Nabi pun juga pernah, hadirin, beliau di suatu ketika lagi sedang di atas onta, tiba-tiba dari belakang ada orang Arab Badui narik sorban Nabi sampai merah itu di lehernya, sambil minta, Muhammad, minta apa yang Allah berikan kepadamu. Udahlah minta, nggak pakai gelar lagi. Nama Nabi yang langsung disebut, mintanya caranya kasar. Udah kasar, namanya nggak pakai bapak ke Nabi ke Rasul ke enggak. Caranya udah kasar, kata-katanya kasar, minta lagi. Tapi Nabi SAW sedikit pun gak ada marah. Beliau tengok ke belakang, malah senyuman. Umar yang marah. Umar bin Khattab yang ada di sampingnya marah, luar biasa. Gara-gara marahnya Umar kepada sang Arab Badui, tambah kau 2 dinar. Dikatakan, gara-gara apa ya harus 2 dinar? Gara-gara kau marahin dia itu. Dia ketakutan itu, suruh nambahin 2 dinar. Yang marah bukan Nabi, yang paling layak marah Nabi ya. Tapi yang marah malah Umar, subhanallah. Maka kadang-kadang kita ini kalau melihat kehidupan Nabi, bercermin kita ini, agar adalah rasa malu kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hadirin, insyaallah ini semua menjadi keteladanan bagi kita dalam kesabaran, pesan-pesan Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi yang menjadikan ya kita dalam hidup ini memiliki kekuatan. Dan salah satu kekuatan kaum mukminin ini adalah kesabaran saat kita diuji, misalkan yang berat seperti tadi, putranya meninggal, atau kita sedang menghadapi kondisi-kondisi yang membuat kita naik pitam. Di situ sabar, ternyata sabar. Orang menahan diri dari kemarahan itu orang yang sabar. Ingat, orang yang paling kuat, saya kuat, saya kuat. Jangan marah, sebab ketika marah terlampiaskan, hadirin, semua bisa terjadi. Bahkan sampai membunuh istri. Ya. Kita kemarin dapat berita, udah lama ya berita ya. Di mana itu, Banjar Serasan ya. Suami membunuh istrinya gara-gara dimakan api cemburu. Setelah mau dipenjara, dia baru nyesel, nangis ya. Begitulah, Pak. Penyesalan itu di ujung, bukan di pertama. Gara-gara kita dimakan nafsu tadi itu. Setan menguasai kita.
Apa yang di tangan ini bisa berubah semuanya menjadi bencana. Maka hati-hati tatkala kita sedang marah, ingat-ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau a'udzubillah masih enggak, nah kita berwudu. Kata dalam riwayat yang lain kan berwudu. Sebab api marah itu dari setan, setan terbuat dari api, dan marahnya padamnya api itu dengan air. Ambil berwudu. Kalau berwudu kata Nabi masih jak marah, buat sholat. Kalau sholat dah marah nggak tahu apa lagi dia. Sholat masih marah cuman Allah Akbar, cuman apa ya sholat kalau orang marah ya. Jadi kalau sholat masih jak marah, ini keterlaluan juga ini kan. Kadang Nabi perintahkan untuk rubah posisi kan. Kau baring lah, kau duduk. Kalau duduk masih ndak, baring. Kalau baring masih marah ya surapat, tungkurup kata apa begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kesabaran, Allah karuniakan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.